ini saya akan sedikit menjelaskan terkait metode pembelajaran Jigsaw. Nah, apa sih metode pembelajaran Jigsaw itu? Metode pembelajaran Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliott Aronson. Metode pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri maupun pembelajaran orang lain. Di sini siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi juga menjelaskan materi kepada rekan-rekannya yang ada dalam satu kelompok. Dalam metode pembelajaran ini, keaktifan siswa sangat dibutuhkan dengan dibentuknya beberapa kelompok kecil yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa yang dibentuk oleh guru yang terdiri dari berbagai subtopik yang bergabung menjadi satu kelompok. Kemudian, kelompok ahli adalah kelompok yang terdiri dari beberapa anggota kelompok asal yang mempunyai tugas untuk mendalami suatu topik yang sama. Kemudian setelah mendalami topik yang sama di dalam suatu kelompok tersebut, nantinya tugasnya adalah menjelaskan materi tersebut kepada rekan-rekannya yang ada di kelompok asal. Tujuan dari penerapan metode pembelajaran ini pada dasarnya itu ada 3. Pertama, hasil belajar akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan metode ini umum dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang metode ini juga telah membuktikan bahwa metode ini dapat meningkatkan nilai siswa dalam belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu, di mana penerapan metode ini berpeluang untuk siswa dengan latar belakang yang berbeda untuk berkumpul menjadi satu dan saling ketergantungan pada tugas-tugas akademik yang nantinya bisa menimbulkan rasa menghargai terhadap sesama. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial, di mana ini merupakan tujuan yang paling penting dari metode ini. Adapun pengembangan keterampilan maupun kemampuan sosial seperti bisa untuk membagi tugas, bekerja sama, menyampaikan pendapat, ataupun menjelaskan pendapat tersebut, serta untuk memancing teman agar mau dalam mengemukakan pendapatnya. Adapun karakteristik dari metode pembelajaran Jigsaw ini adalah pertama, terdapat saling ketergantungan yang positif di antara anggota kelompok. Yang kedua yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Ketiga, bersifat heterogen. Yang keempat adalah berbagi kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Yang kelima yaitu menekankan pada tugas dan rasa kebersamaan. Yang keenam yaitu membentuk keterampilan sosial. Yang ketujuh adalah peran guru dalam metode pembelajaran ini, yaitu untuk mengamati proses belajar siswa. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah efektivitas belajar siswa tergantung pada kelompok. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran Jigsaw ini adalah langkah-langkah dari metode pembelajaran Jigsaw adalah yang pertama yaitu guru menjelaskan topik dan membaginya menjadi beberapa subtopik. Yang kedua yaitu guru membentuk kelompok kecil yaitu kelompok asal yang setiap anggota kelompok dibagi berdasarkan subtopik yang berbeda yang sudah ditentukan di awal. Kemudian
Kemudian anggota dengan subtopik yang sama berkumpul dan berdiskusi. Inilah yang dinamakan kelompok ahli. Setelah berdiskusi, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang sudah didiskusikan. Kemudian untuk mengecek apakah para siswa sudah paham atau belum, maka guru bisa memberikan evaluasi. Selanjutnya, siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Setelah itu, guru memeriksa hasil evaluasi. Pun kelebihan dari metode pembelajaran jigsaw ini, yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, dikarenakan sudah ada kelompok ahli yang bertugas untuk menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua yaitu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu dalam metode pembelajaran ini, siswa dituntut untuk bisa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Kemudian, kelemahan ataupun kekurangan dari penerapan metode pembelajaran jigsaw ini adalah: pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka guru harus benar-benar memperhatikan jalannya diskusi. Guru juga harus menekankan kepada para anggota kelompok untuk menyimak terlebih dahulu penjelasan dari tenaga ahli. Kemudian baru mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti. Yang kedua yaitu siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan kesulitan dalam menjelaskan materi apabila mereka ditunjuk sebagai tenaga ahli. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka guru harus memilih tenaga ahli secara tepat. Kemudian, memonitor kinerja mereka ketika mereka sedang menjelaskan materi, sehingga nantinya materi yang disampaikan itu informasinya akurat. Yang ketiga yaitu siswa yang cerdas akan cenderung merasa bosan ketika penerapan metode pembelajaran jigsaw ini. Di sini, peran guru adalah bagaimana cara untuk menciptakan suasana yang menyenangkan maupun menggembirakan, sehingga siswa yang cerdas tersebut akan tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Yang terakhir atau yang keempat adalah siswa yang tidak terbiasa untuk berbicara, berpendapat, atau dalam hal ini adalah siswa yang pasif akan kesulitan ketika mengikuti metode pembelajaran ini. Nah, berikutnya yaitu terkait faktor-faktor atau kunci keberhasilan dari penerapan metode pembelajaran jigsaw ini adalah: pertama, individual accountability. Artinya, setiap anggota kelompok harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan proses belajar seluruh anggota, termasuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu positive independence. Artinya, setiap anggota kelompok harus memiliki rasa ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya bisa saja menguntungkan ataupun merugikan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu face-to-face promotive interaction. Artinya, antara anggota kelompok harus melakukan interaksi secara tatap muka yang mencakup jalannya diskusi dan elaborasi dari materi pembahasan. Yang keempat yaitu social skill. Artinya, setiap anggota kelompok harus mempunyai kemampuan bersosialisasi antara seluruh anggota kelompok, sehingga nantinya dapat
memahami materi secara kolektif. Yang kelima yaitu group processing and reflection. Di sini kelompok harus melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses belajar yang nantinya bisa meningkatkan kinerja dari anggota kelompok ataupun kelompok tersebut. Demikian video kali ini yang membahas terkait metode pembelajaran jigsaw. Meskipun dalam penerapannya ada kelebihan maupun kekurangannya, namun kekurangan dari penerapan metode pembelajaran jigsaw ini bisa diminimalisir ataupun dikurangi kekurangannya oleh siswa maupun guru, sehingga metode pembelajaran ini tetap efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu ataupun pengetahuan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu di video berikutnya.